Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Praktikum Mikrobiologi Lanjut akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pembuatan tape singkong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia sebagai pemateri pertama, Siti Solehah yang akan menyampaikan tujuan dan prinsip kerja. Lalu untuk cara kerja akan dipaparkan oleh Syifa Hoirunisa, Rifki Naufal Asmi dengan penyampaiannya terkait hasil praktikum, dan yang terakhir, Putri Tamara Angelina yang akan memaparkan penjelasan mengenai hasil praktikum. Untuk itu, mari kita mulai ya. Tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi yang dihancurkan lalu dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan tape yaitu basah dan lunak serta kering. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2 hingga 3 hari. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lainnya yang hanya melibatkan satu mikroorganisme, pembuatan tape ini melibatkan banyak sekali mikroorganisme. Selanjutnya, fermentasi merupakan proses untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Terjadinya fermentasi ini membuat bahan mengalami perubahan rasa, aroma, tekstur, dan warna. Fermentasi adalah proses produksi energi sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecah amilim pada bahan dasar menjadi gula yang lebih sederhana. Proses tersebut sering dinamakan sakarifikasi. Setelah itu, khamir akan merubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Siti Solehah dengan NIM 119702021 akan menyampaikan tentang tujuan dari praktikum. Adapun tujuan dari praktikum yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami peran mikroorganisme dalam fermentasi pembuatan tape. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat tape berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dengan mutu yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Adapun prinsip dari fermentasi, yaitu fermentasi merupakan salah satu perlakuan di biologi dengan menggunakan jasa mikroba selulotik yang dapat didegradasi bahan pakan berserat atau selulosa. Perlakuan biologi dengan fermentasi dapat menurunkan serat dengan cara memutuskan ikatan lignoselulosa antara lignin dengan selulosa dan hemiselulosa melalui enzim-enzim selulase yang diproduksi oleh mikroba selulatik, sehingga dapat meningkatkan kecernaannya. Prinsip dalam fermentasi adalah pengaturan kondisi pertumbuhan mikroorganisme secara optimal sehingga dicapai keadaan yang dapat menghasilkan laju pertumbuhan spesifik optimum. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme. Penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai dan terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan sebagai akibat pemecahan kandungan bahan tersebut. Adapun prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses fermentasi dengan prinsip degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan glukosa. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi alkohol atau asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau sedikit manis dan terdapat asam alkoholik. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada singkong sebanyak 1 kg, lalu ragi tape sebanyak 6 gram, lalu ada daun pisang secukupnya, lalu air secukupnya, lalu ada panci kukusan 1 buah, lalu kompor 1 buah, dan sendok 1 buah. Berikut adalah prosedur kerja dari pembuatan tape singkong yang akan ditampilkan secara lengkap oleh Syifa Hoirunisa. Berikut merupakan cara kerja dalam proses pembuatan tape singkong. Langkah pertama,
memotong bagian ujung singkong, kemudian mengupas kulit singkong menggunakan pisau. Langkah kedua, mencuci singkong hingga bersih. Langkah ketiga, mengupas tipis permukaan licin pada singkong. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan getah pada singkong. Langkah keempat, memotong-motong singkong sesuai dengan selera. Kemudian, singkong yang telah dipotong-potong dikukus selama kurang lebih 25 menit. Langkah selanjutnya adalah meniriskan singkong dan tunggu hingga dingin. Sembari menunggu singkong menjadi dingin, haluskan ragi dengan menekannya menggunakan sendok. Selanjutnya, taburkan ragi yang telah dihaluskan pada permukaan singkong yang telah dingin hingga merata. Kemudian, singkong yang telah ditaburi ragi disimpan pada wadah yang telah dialasi daun pisang. Setelah selesai, lapisi kembali menggunakan daun pisang dan tutup dengan rapat. Simpan pada suhu ruangan selama kurang lebih 2 hari. Berikut ditampilkan dua hasil sampel praktikum dari pembuatan tape pada kelompok 1. Yang pertama, sampel 1, setelah penyimpanan selama 2 hari, sampel 1 dinyatakan berhasil menjadi tape. Pada uji organoleptiknya, setelah penyimpanan selama 2 hari, sampel 1 berwarna kekuningan, memiliki bau harum khas tape, rasanya manis, dan memiliki tekstur yang sangat lembut serta tidak berair. Untuk sampel 2, setelah penyimpanan selama 2 hari, sampel 2 dinyatakan berhasil menjadi tape. Pada uji organoleptiknya, setelah penyimpanan selama 2 hari, sampel 2 berwarna putih kekuningan, memiliki bau harum khas tape, rasanya manis, dan memiliki tekstur yang sangat lembut serta berair. Pada tape singkong, penggunaan alat dan bahan pada praktikum ini mempunyai tujuan dan fungsinya yang sama persis pada pembuatan tape ketan. Namun pada praktikum ini, singkong yang digunakan sebagai bahan dasar dan nantinya sebagai substrat bagi khamir Saccharomyces untuk alat dan bahan lain yang digunakan seperti kompor, pisau, panci, air bersih, dan lain-lain berguna nantinya baik dalam proses pengukusan, pendinginan, sampai akhirnya tape itu dikemas dan disimpan. Untuk membuat tape singkong, kulit singkong harus dibuang terlebih dahulu. Singkong dicuci lalu dikukus dan ditempatkan pada keranjang yang dilapisi daun pisang. Ragi disebar pada singkong dan lapisan daun pisang yang digunakan sebagai alas dan penutup. Keranjang tersebut kemudian diperam pada suhu 28-30 derajat Celcius selama 2-3 hari. Selain rasanya yang manis dan aroma yang memikat, tape juga dibuat dengan beberapa warna berbeda. Warna tersebut tidak berasal dari warna buatan yang berbahaya, melainkan berasal dari pewarna alami. Untuk membuat tape ketan berwarna merah, digunakan angkak, pigmen yang dihasilkan oleh Monascus purpureus. Sedangkan tape ketan warna hijau dibuat menggunakan ekstrak daun pandan. Pembuatan tapai memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong atau ketan dapat menjadi lunak, karena proses fermentasi yang berlangsung dengan baik. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat tapai. Agar pembuatan tape berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan harus bersih.
terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tape bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air yang digunakan juga harus bersih. Menggunakan air hujan bisa mengakibatkan tape tidak berhasil dibuat. Proses pembuatan tape singkong sebagai berikut. Penyiapan bahan baku, seleksi singkong yang kualitasnya bagus. Untuk singkong, umur optimumnya adalah 10 bulan. Jika lebih dari 12 bulan, akan banyak seratnya. Singkong yang digunakan untuk pembuatan tape harus singkong yang baru dipanen, karena singkong yang telah disimpan memberikan kualitas yang tidak diharapkan. Pemasakan menentukan tekstur dan penampakan produk olahan tape yang akan dihasilkan. Pengukusan singkong hingga matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih lembut dibandingkan dengan pengukusan singkong yang setengah matang, akan menghasilkan tekstur tape yang lebih keras. Pendinginan berfungsi untuk mengontrol kondisi proses. Pemasakan yang kurang akan merusak kehidupan organisme dari inokulum yang diberikan. Sementara pendinginan yang terlalu lama akan menyebabkan kontaminasi. Pengukusan singkong dilakukan dalam waktu setengah jam untuk melunakkan singkong dan agar enzim mikroba dapat bekerja dengan baik. Proses peragian bergantung dengan cara mencampurkan singkong dengan ragi. Apabila pencampuran tidak baik akan menyebabkan fermentasi kurang sempurna dan menimbulkan kerusakan. Ragi yang ditambahkan biasanya kurang dari 1% atau 10 gram per kilogram singkong yang digunakan. Fermentasi yang baik dilakukan pada suhu 28-30 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 45 jam. Fermentasi dilakukan di dalam baskom yang dibungkus dengan daun pisang yang bersih, dikerudungi dan ditutupi dengan rapat-rapat. Fermentasi yang tertutup akan mencegah terjadinya kontaminasi. Suhu berpengaruh kepada kecepatan fermentasi. Meskipun suhu yang lebih rendah dari 25 derajat Celcius akan menghasilkan produk dengan kadar alkohol yang tinggi pada fermentasi 144 jam. Tape dapat bertahan 2 kurang lebih 3 hari bila difermentasi pada suhu kamar. Apabila fermentasi dalam suhu kamar melebihi hasil yang didapatkan akan rusak. Bila dikemas dengan cangkir plastik dan disimpan dalam lemari es akan bertahan selama 2 bulan. Akan tetapi teksturnya akan rusak yaitu menjadi keras. Baik, adapun kesimpulan dari praktikum pembuatan tape singkong ini bahwa di dalam pembuatan tape, ragi memerlukan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang, meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Lalu, kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan pembungkusan atau penutupan pada singkong yang telah ditaburi ragi tidak rapat. Hal ini menyebabkan enzim pada ragi tidak pecah karena terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.